Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yati ba mubtada'in minhu wa muhtatami. Qalahu al-Imam Al-Busiri. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di halaman Pondok Darun Nuhat dalam rangka qiraah dan pembacaan dan pemaknaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, ini waktu berkah buat kita, waktu yang istimewa dalam kehidupan kita, di mana kita sekarang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ndak selalu hadir jasadnya, tetapi hadir ruhnya akan lebih bermakna ya. Ya, karena cinta itu ndak harus mendatangkan fisiknya, karena kita ndak berjumpa, tapi mendatangkan ruhnya lebih baik ya, karena jarak antara barzah dan alam dunia ini ndak ada jarak. Ya, bagaimana planet bumi ini sangat kecil, jadi masafah antara barzah dan alam dunia ini hampir tidak terlihat. Itu kalau kita bicara cinta. Alhamdulillah ya, di antara tanda mahabbah kepada Rasulullah itu yaitu mau ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Kitab yang paling berani. Sebelumnya saya memberikan muqaddimah ya. Saya enggak sampai khatam di sini, mungkin tabarukan saja. Tadi Ustadz Joko itu cerita waktu makan, sekarang lagi pembacaan kitab Syama'il. Wah, kalau saya dengar kitab Syama'il itu langsung saya pengen tabarukan. Saya pengen mendengar. Pokoknya sebenarnya pengen mendengar, tapi Ustadz Joko minta, ya sampean ngisi Ustadz. Jadi dulu saya di Kairo itu, setiap ada pembacaan kitab Syama'il itu selalu berusaha hadir, ya, supaya hati kita ini nyambung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, walaupun dengar satu hadis, dua hadis itu sangat luar biasa, melebihi kemewahan dunia ini. Kita mendengar dulu yang pernah diucapkan Rasulullah, pernah menirukan apa yang diucapkan Rasulullah dan para sahabat, sudahlah, barokah semua hidup kita, amin. Ya, apalagi ini di bulan Maulid, bulan yang penuh berkah. Ya, seharusnya nanti kita tradisikan di bulan Maulid juga ini menghatamkan kitab-kitab Maulid, ya, yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, agar kita lebih mengenal, lebih kenal lebih dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi terpaksa ini saya diminta Ustadz Joko untuk mengisi sebentar, karena ini sebelum maghrib saya harus pulang, harus ke Surabaya. Ini rumahnya jauh juga ya. Tapi asli saya sini, Mbah Bat, Lamongan. Istri saya Surabaya, sekarang tinggal di Surabaya. Ya, jadi Imam At-Tirmidzi ini termasuk ulama yang paling berani. Ulama paling berani mendeskripsikan, menggambarkan ketampanan Rasulullah dalam kitab Syama'il ini. Dengan validasi riwayat yang luar biasa. Makanya kita belajar itu harus memiliki sanad riwayat dan diroyah, agar kita tidak salah memahami Rasulullah. Sedikit saja kita salah atau sengaja mengurangi ketakdiman Rasulullah, hilang sudah. Tidak usah banyak-banyak, setinggi apapun ilmu sampean, apal nadom alfiyah, apal Quran wala wali, apal 7 qiraat,
apal hadis hanya bukan kutubus sitah tapi kutubus tis'ah dan sarahnya sampean hafal. Tapi satu saja sampean kurang takdim sama Rasulullah, mulut kita mengucapkan bahwa kedua orang tua baginda Nabi masuk neraka, habis sampean. Silang. Tidak ada nilainya. Karena sudah tidak punya adab sama Rasulullah. Malaikat seluruh alam semesta melaknat sampean. Walaupun sampean hafal nadom, walaupun hafal Quran, walaupun hafal semua matan ulama, hanya disebabkan tidak bisa mengagungkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara mengagungkan Rasulullah itu diam, Mas. Imam Ibnu Abid Dunia itu menulis kitab Somti. Jadi kitab diam, tidak ada di agama lain kok ada ilmu namanya kitab diam. Apalagi bagi yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu saja banyak diamnya. Apalagi kita tidak punya ilmu. Kita baru hafal nadom itu kalau sebuah ilmu baru hafal kulitnya, belum hafal maknanya, belum ngerti khilafiyatnya, belum. Kita masih jauh. Ya, harus belajar masih puluhan tahun ingin menjadi alim al-alamah. Oleh sebab itu penuntut ilmu itu harus mempunyai sikap istiqomah, tawadhu dan sifat warok. Untuk apa kita nyari ilmu seperti ini? Untuk gagah-gagahan, Mas. Terus gagah-gagahan kepada siapa? Nyari hafal ilmu kitab Syama'il Muhammadiyah, hafal Bukhari, hafal Quran, untuk apa? Terus kita buat medsos di live gitu, terus kita sembrono mengatakan ini haram, ini bid'ah, ini debat, ini khilaf, begitu ilmu. Enggak, Mas. Ilmu itu setinggi ilmu kita ngalim semua ilmu menunjukkan kita harus lebih tawadhu. Tidak semua ilmu yang kita ketahui, yang kita miliki itu diflurkan semuanya. Ada makom-makomnya. Oh, ini lagi ngaji sama orang awam. Oh, ini lagi ngaji sama santri. Jadi tidak perlu membahas khilafiyat, tidak perlu membahas pertentangan-pertentangan, tidak perlu membahas pandangan-pandangan yang membuat umat Islam awam ini malas belajar agama. Ya, jadi alhamdulillah kitab Syama'il udah sampai mana? Saya ini tabarukan, jadi loncat saja, nanti sampai teruskan belajar kiroahnya sama maknanya sama Ustaz Joko atau Ustaz yang lain. Ya. Jadi alhamdulillah saya meriwayatkan, kalau tahu seperti ini tadi saya bawa ijazahnya, bawa kitabnya. Usahakan di kehidupan dimanapun itu kita mengajarkan kitab ini. Ya, tadi kitab Bidayatul fi Tafdhilir Rasul, kitab yang kecil untuk mengenal Rasulullah. Ya, luar biasa berkahnya dan pahalanya. Kalau Sahih Bukhari mungkin keberatan, bawa kitabnya aja berat, 4 jilid soalnya. Itu yang paling cetakan paling sedikit, ada yang 8 jilid, macam-macam ya. Jadi ini kan cuma 1 jilid, apalagi yang cetakan lokal sini tidak sampai berjilid-jilid ya, hanya 530 sekian hadis. Sampaikan yang mampu dari apa yang tertulis di dalam kitab Syama'il. Saya bacakan transmisi sanad belajar saya kitab Syama'il ini. Beberapa kali saya menghadiri majelis kitab Syama'il, dan terbesar itu di bulan Maulid seperti ini. Di bulan Maulid seperti ini di Masjid Al-Azhar penuh yang hadir itu, sampai tidak muat. Dibuka majelis besar-besaran membaca kitab Syama'il dari pagi sampai malam, langsung khatam. Ya, kitab Syama'il ini kitab karomah luar biasa, kitab keberkahan yang luar biasa. Sampean ketika faham membaca kitab Syama'il itu, saya yakin sampai nangis. Saya yakin itu. Apalagi sampai merindukan Rasulullah dan ada mahabbah terhadap Rasulullah. Keagungan fisik Rasulullah sangat luar biasa.
Oleh sebab itu Imam Busiri dulu pernah berkata atau memuji Rasulullah, faqon nabiyina fi kholqin wa fi khuluqin. Jadi kesempurnaan fisikal baginda Nabi itu melampaui seluruh Nabi, Mas. Apalagi sama kita tidak ada apa-apanya. Wong ketampanan Nabi Yusuf aja tidak ada seperempat dari ketampanan Rasulullah, apalagi kita ini cacat semua. Mana ada orang yang merasa paling tampan di sini atau artis selebritis? Masih cacat, Mas. Minimal abape mambu. Nggih, wis minimal itu. Mau gaya, mau melete, mau masuk TV apanya yang diandalkan, wong abape mambu. Nggih, Rasulullah tidak, Mas. Nggih, Rasulullah tidak sempurna dari ujung tubuh, dari sekujur tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi luar biasa, melampaui seluruh nabi. Yang kita kenal kan Nabi Yusuf yang paling ganteng. Enggak, siapa bilang ya Nabi, ya Rasulullah. Ketampanannya Nabi Yusuf itu agak berbau syahwat. Ya, ketampanan Nabi Yusuf agak berbau syahwat. Makanya perempuan-perempuan yang pertama kali melihat Rasul itu, melihat Nabi Yusuf itu di istana Raja Fir'aun itu langsung kepotong tangannya ketika memotong bawang. Terpesona karena ada sedikit mambu syahwatnya perempuan. Tetapi kalau enggak, ketampanan Rasulullah ini memunculkan mahabbah, langsung iman kepada Rasulullah, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Buahnya itu, langsung cinta dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakon nabiyina fi kholqin wa fi khuluqin. Ketampanannya, bentuk fisiknya, tidak ada yang bisa nandingi, Mas. Tidak ada yang bisa nandingi. Para nabi tidak bisa. Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, Isa kalah sama kesempurnaan bentuk fisikal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan Nabi Muhammad fahman mufakhaman, berwibawa. Bahkan lentik hidup itu apa gitu? Bulu matanya itu sekarang ditiru sama orang-orang itu. Beli biar matanya lentik itu. Pasangan Nabi Muhammad asli, Mas, kelihatan elok meripatnya ini, hidupnya ini sangat tampan, ya. Belum lagi khuluqin, akhlak baginda Nabi diakui oleh Al-Quran, wa kana khuluquhul Quran. Nah, jadi alhamdulillah ini yang saya bacakan ijazah ketika majelis pembacaan kitab Sama'il di Al-Azhar Asy-Syarif. Tradisi kita ulama Ahlussunnah membaca kitab ini bersanad, tabaruk, Mas. Jadi pokoknya kita itu cari tabaruk saja, insya Allah pinter otomatis. Wes pokoknya sama tabaruk, kayak ngaji, tunduk patuh sama ulama, insya Allah pinter otomatis. Nanti juga masuk surga juga otomatis, teman. Tiba-tiba masuk surga, tiba-tiba ketemu Rasulullah, amin. Terus nggak usah cerewet-cerewet, nggak usah banyak protes, ikut ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du faqad sami'a alaina al-akhu al-fadil. Saya Zudi Amin sahikan kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi fi majlisin wahidin. Ini 3 hari ya. Jadi khatam 3 hari. Kalau ini satu sekali majelis. Karena membaca saja tidak ada sarah makna. Jadi cepat. Kalau sarah makna nanti memperpanjang waktu. Ya bil Azhari Syarif. Sampean harus mempunyai ini. Al-isnadu minaddin. Laulal isnad la qala man sya'ama masya. Jadi sanad riwayah dan diroyah ini bagian dari agama. Sanad hadis, sanad tekstual hadis,
dan sanad faham ini bagian dari agama. Dari mana? Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama dan sanad ini. Ya, sampean harus kuat sanadnya. Mau jadi alim al-alamah tanpa sanad sampean enggak kuat. Tetapi ketika sampean kuat sanadnya, punya pedoman pijakan sampai kepada pengarang kitab dan sampai Rasulullah, fa insyaallah kuat. Apalagi yang dianugerahi sama Allah kecerdasan menghafal. Jadi guru-guru kami itu di Al-Azhar itu luar biasa. Makanya saya itu pengen branding, kalau ada teman-teman di sini yang kuat hafalannya, yang diberi anugerah Allah keluar biasaan dalam menghafal, hafalkan matan-matan hadis atau matan-matan kitab turos dengan menggunakan sanad. Al-Azhar itu ketika sudah bicara ilmu hadasana kata mu'alifihi. Saya contohkan sekarang yang paling hebat itu Syekh Usama Azhari. Beliau itu hafal hadis sanad sama matannya, karena beliau dianugerahi sama Allah kekuatan hafalan luar biasa. Hafal itu di live ngaji kitab Arba'in disebutkan silsilah sanadnya, hadasana sampai matan hadis. Guru saya juga Syekh Umar Hasim. Syekh Umar Hasim mantan rektor Al-Azhar. Beliau juga ketika ngajarkan hadis Sarah Bukhari itu tidak pakai kitab, Mas. Semoga ada nanti di sini bibarokati kitab Samail diangkat sama Allah kekuatan hafalannya. Nah, amin. Ya, sehingga itu menunjukkan gagah umat Islam ini, gagah ulama ini gagah, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Hah? Ini HP-nya mati-mati. Bijami'il Azhari Syarif waqad ajazna lahu riwayatan ma sami'a wa riwayatan ma sokhalana wa anna amatan ala syartil mu'tabar inda ahlil athar isnad asy-syama'il Muhammadiyah yarwiha asy-syaikhu al-alama muhaddis Ahmad Umar Hashim. Beliau masih hidup, al-alim al-alamah muhaddis, mengarang sarah Sahih Bukhari sekitar 24 jilid. Ya, 24 jilid. Mantan rektor Al-Azhar. Sangar, Mas. Sanad ilmu kita itu ndak kaleng-kaleng. Mantan rektor Al-Azhar, Syekh Umar Hashim. Kalau sampean pergi ke Mesir, nanti temui beliau, salaman, minta keberkahan sama beliau. Beliau berkali-kali bermimpi ketemu Rasulullah. Ya. Wa Syekh Al-Alamah Muhammad Muhaddis Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Jadi yang kedua dari Syekh Ma'bad Abdul Karim, seorang ahli hadis terkenal. Syekh Ma'bad ini ulama ahli hadis modern. Wa Syekh Alamah Muhaddis Sa'ad Razak Jawis. Beliau sudah almarhum. Saya Sa'ad Jawis, ketika saya masih di sana, beliau dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan kitab Syama'il. An Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Mana yang dari Padang? Ada yang dari Padang? Musnidud Dunia. Sampai harus ikuti teladan Imam Yasin Al-Fadani. Kumpulkan, ini penting, Mas. Jadi celakanya Albani itu ketika beliau mengkaji hadis, kemudian diberi warokoh yang di dalamnya ada ijazah sanad, ini sama Albani disobek. Mayan fas, kata Albani, ini tidak ada faedahnya. Dari situ bencana keilmuan lahir, Mas. Bencana keilmuan hadis lahir dari tangannya Albani. Sejak beliau mensobek silsilah sanad itu, sehingga tidak tahu mentatif hadis itu jalurnya dari mana, tidak tahu. Jalurnya dari otaknya sendiri, membahayakan agama sampai sekarang. Luar biasa ya yang terjadi pada Albani, meresahkan umat Islam ya dengan penelitiannya terhadap matan hadis ya, karena kesombongannya ketika diberi ijazah sanad ini disobek
sama Albani. Kesombongan akan melahirkan kehancuran, Mas. Ya. An Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani wa yarwiha Asy-Syaikh Al-Alama Muhaddits Ismail Ad-Diftari an Muhammad Al-Hafidz Ibnu Abdul Latif At-Tijani. Ya, kilahuma Al-Fadani wa Tijani. Jadi siapa saja yang belajar ilmu hadis atau belajar hadis pasti melewati ulama sufi. Kalau enggak Tijani, kalau enggak Naksabandi, kalau enggak Sadili, itu pasti. Sampai meriwayatkan kitab hadis apa saja, Pak, insya Allah melewati ulama sufi. Ya. An Ali As-Surur Al-Zankaluni, Anil Burhan Ibrahim As-Sako, an Tha'libi bin Salim Al-Fasni, an Sihabaini Ahmad bin Abdul Fatah Al-Malawi, wa Ahmad bin Husain Al-Jauhari, kilahuma an Ahmad bin Muhammad An-Nakhli. Qala khatasana Itsa'at Al-Abi Al-Ja'fari, qala khatasana Nuru Ali bin Muhammad Al-Ajhuri, qala khatasana Syihabuddin Ahmad Ar-Romli. Satu, Mas. Ini Akabiru Syafi'iyah. Jadi di dalam sanad ijazah ini rata-rata pembesar ulama madzhab Syafi'i. Yang pertama Ahmad Ar-Romli. Kenal sampean? Imam Ar-Romli. Al-Masri. Qala khatasana Zakaria Ibnu Muhammad Al-Ansori, Imam Zakaria Al-Ansori, Syafi'us Shaghir julukannya. Makamnya di samping Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ketika kita mempelajari kitab Sama'il ini, sandarannya ya ulama-ulama besar ini. Akabirul ulama. Jadi ini yang bertanggung jawab terhadap transformasi ilmu ini sampai kepada kita. Ya. Wa qala haddatsana qala akhbarana Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ditambah lagi Amirul Mukminin fil hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata ulama, umat Islam ini berhutang budi kepada Rasulullah karena belum ada sarah hadis Bukhari yang jami' manik di dalam memaknai hadis Rasulullah, mengungkap makna yang terdapat dalam matan hadis itu, kecuali setelah lahirnya kitab Fathul Bari. Setelah lahir kitab Fathul Bari, maka utang umat Islam terhadap Rasulullah telah terbayar. Ini kalau tidak ulama madzhab Syafi'i tidak bisa. Ulama madzhab Syafi'i itu cerdas-cerdas. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala akhbarana Abu Fadil Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, Imam Zainuddin Al-Iraqi, Al-Alim Al-Alamah, gurunya Imam Ibnu Hajar. Ulama top markotop, hebat, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli kalam. Ya. Wa Abul Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Seorang ulama besar, ya. Banyak karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala akhbarana Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Qayyim Ad-Diyaniyah wa Salahu Muhammad Ibnu Ahmad bin Abi Umar Ahmad bin Abdul Wahid Ibnu Bukhari Al-Maqdisi. Qala akhbarana Abul Yamani Zaid bin Husain Al-Kindi. Qala akhbarana Abu Suja Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Bustami. Qala akhbarana Abul Qasim Ahmad bin Muhammad Al-Khalili. Qala akhbarana Abul Qasim Ali bin Ahmad Al-Khazai. Qala akhbarana Al-Haytham Ibnul Kulaybi Asy-Syafi'i. Qala haddatsana Al-Imamuna Al-Alama At-Tirmidzi. Ila khadratihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Buka tentang ini. Maja'a fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-253. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi dharain amin. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Israil
an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Bara' bin Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madji'atan wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini adabika yauma tub'atsu ibaduka. Ya, jadi Rasulullah ketika mau tidur itu meletakkan ini kaffa al-yumna ini di pipi. Jadi tidurnya Rasulullah menyamping ke sebelah kanan. Bayangkan coba sampean delok bojone sampean tidur menyamping aja, ketika sampean ada rasa cinta itu sudah sangat luar biasa, kelihatan mempesona. Nggih, seneng, apalagi yang tidur itu Rasulullah. Nggih, dengan menempelkan telapak tangan kanannya ke pipinya, ya. Hattasana Muhammad bin Musanna, hattasana Abdurrahman, hattasana Isra'ilu an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithlahu wa qala yauma tajma'u ibaduka, doanya. Jadi di sini ada sunnah ketika kita mau tidur berdoa Rabbi kina adabika yauma tab'atsu ibaduka, ya. Jadi kita amalkan sunnah Rasulullah ini, yaitu berdoa dengan doa seperti hadis ini, ya. Hattasana Mahmud ibnul Ghailan, hattasana Abdur Razzaq, hattasana Sufyanu an Abdul Malik bin Umair an Rabi ibnil Harrasi an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idas taqai qada wa idas taqada qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Paham semua apa harus diterjemah? Paham kan? Belum, Pak. Terjemah. Terjemah ya. Ya Allah, bismillah barokah. Jadi ini adab Rasulullah ketika tidur. Islam itu ya Allah jami' manik kamil mutakamil, agama yang paling sempurna, ajarannya paling sempurna. Tidak ada yang tidak diajarkan Rasulullah, semuanya diajarkan. Dari hal yang terkecil kelihatannya sepele, tapi Rasulullah mengajarkan. Tidur itu ada adabnya, batuk juga ada adabnya, buang air kecil juga ada adabnya. Mana ada agama buang air kecil ada adabnya? Tidak ada, kecuali agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suci kita ini, ya. Bagaimana tidak suci? Tiap hari wudhu, tiap hari membersihkan kotoran, kemudian belajar tasawuf, belajar ilmu kalam, belajar fikih. Sucinya tidak karu-karuan, Mbak, Mas. Suci akalnya, badannya bersih, suci hatinya. Sudah kamil mutakamil. Kalau orang tidak belajar, tidak ada jaminan dia bisa membersihkan, mensucikan dirinya itu. Kalau orang belajar ini, fa insya Allah dibukakan oleh Allah kesucian terhadap dirinya. Nanti syukur-syukur, alhamdulillah kita semua ini yang ngaji dengan bersanad ini di makom itu aja masih suci, tidak busuk badan kita. Karena di muka bumi ini kita takdim sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin lalat atau makhluk melata di bawah tanah itu mau menggerogoti tubuh sampean? Wong tubuh sampean itu ada mahabbah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sampai nanti makomnya dibuka masih utuh, dan itu banyak sekali. Ya syaratnya ngaji. Kok tiba-tiba seperti itu tidak ngaji? Saya milih paling goblok di muka dunia ini. Tidak usah belajar, tiba-tiba suci, tiba-tiba masuk enak sekali. Ya, tidak usah belajar kalau kayak gitu, ya. Tidak usah capek-capek duduk sore-sore kayak gini. Tidur saja nanti masuk surga. Okay? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza awa ila firasihi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi kasurnya, qala, beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza
taiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Beliau berdoa, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kami kembali. Ini adab luar biasa. Jadi mau tidur saja sampean harus ingat Allah. Ketika bangun tidur saja yang diingat pertama Allah. Rasulullah itu hanya tidur meripatnya saja, tapi hatinya menyambung dengan Allah sampai sekarang. Nah, sampean kan turu kabehane, meripati turu, awake turu, atine turu, peteng dedeg, tidur semuanya. Dan itu hanya Rasulullah. Wali itu ya mungkin tidur juga, hanya Rasulullah yang hatinya itu ketika tidur masih nyambung sama Allah. Dan itu kehebatan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini, ya Allah, gimana ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini kesempurnaannya ini. Ya, haddatsana Qutaibatu bin Sa'idin, haddatsana al-Mufaddal bin al-Fadolati an Ukaili, arahu an Zuhri an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas tsumma masaka bihima ma istata'a min jasadihi wa yabda'u bihima ra'sahu wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika thalatha marratin. Ini Mas, faedahnya belajar hadis. Faida ja'al fitan fa'alaika bil athar. Wes, gak usah buka kitab liyane Mas. Ada fitnah datang di muka bumi ini, apalagi 2024 ini, fitnahnya luar biasa ketika sampean buka di media itu, di YouTube itu. Makanya saya merasa berat ini di live itu. Ya, luar biasa fitnahnya antara sesama umat Islam. Ketika sudah terjadi seperti ini, takfir seperti ini, tabdik seperti ini, sehingga seolah-olah umat Islam tidak ada harganya, nggak ada kemuliaannya sama sekali. Tuduhan yang luar biasa terhadap umat Islam, baik tuduhan syirik, tuduhan bid'ah, tuduhan macam-macam. Satu kuncinya, wa idza ja'al fitnah fa'alaika bil athar. Apabila sudah datang fitnah seperti ini, buka kitab athar, buka kitab hadis. Ya, ini jawabannya, termasuk fitnah. Ya, ada dai-dai untuk apa cium mushaf? Ya, untuk apa mencium Al-Quran? Nggih, haram. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, ini bid'ah, tidak ada ajaran dari Rasulullah. Ini tidak tahu makhluk ajaib dari mana ini. Ya, mencium istri aja boleh kok. Masa mencium Al-Quran tidak boleh? Mencium orang tua boleh toh? Mencium anak kita boleh toh? Mencium kitab suci kok? Dipermasalahkan, dibid'ahkan. Dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Kalau orang ngerti alim, alama, ngerti usul fikih, dalilnya ini. Ya kan? Lalu gimana Nabi mencium Al-Quran? Nggak ada mushaf. Nabi itu gimana kan? Loh, Nabi itu Al-Quran kok gimana Nabi mau mencium Al-Quran? Wong Nabi sendiri Al-Quran kok. Sampeyan nyium Quran karena sampeyan nggak hafal Quran, jadi yang dicium mushaf. Nggih, yo gak ada contohnya masuk Nabi nyium mushaf. Di zaman Nabi ndak ada mushaf. Waras sampean. Nah iya. Jadi ini di live sih, kalau nggak di live itu bahaya. Karena Rasulullah idza awa ila firasihi, ketika bergegas menuju kasurnya, kullalailatin, setiap malam Mas, jama'a kaffaihi fa nafakha fihima. Wa qara'a fiha qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Siapa yang sekarang ikut sunnah sama yang ingkar terhadap sunnah? Ya jangan-jangan kita sama-sama ndak mengamalkan.
Ya, jamaah ada yang nanti riwayat yang lain nyapu, dibersihkan tempat tidurnya, disapu, dibersihkan, dikebasi. Ini tangannya yang disebul, dibersihkan. Kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falak wal qul a'udzu birabbin nas. Jadi kulhu yang 3 itu dibaca semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma, stressingnya itu masaha bihima mastato'a min jasadihi. Yes. Sunnah Rasulullah. Ya? Kata siapa? Menyentuh setelah berdoa, mengusapkan setelah berdoa ke seluruh tubuh bukan sunnah Rasulullah. Ini hadisnya, Mas. Mau debat apanya? Saya pengen debat sampean. Ini sudah jelas riwayatnya dari Rasulullah. Ya. Mas tato amin jasadi. Ya enggak semuanya, semampunya. Yo sampean bokong-bokongnya barang. Kabeh sikil-sikil ben barokah. Cipratan barokah. Yabda'u bihi maroksahu, dimulai dari kepalanya, dari rambutnya, ya. Biar rambutnya sampean gak rontok kabeh. Ben gak oke kutune, ben gak oke ketumbene. Iya kan? Zaman Rasulullah ndak ada sampo, sekarang ada sampo. Masih aja banyak gusik. Ya. Wajahu wa ma'akbala min jasadi, kemudian wajahnya, kemudian seluruh tubuhnya, ya. Wa yad'u dzalika salasa marot, 3 kali, Mas. Mengusap 3 kali. Wa hadhihi sunnatu sayyidil awwalina wal akhirin. Ini tinggal dikiaskan saja kok susah. Dikiaskan dengan bentuk keberkahan, termasuk Al-Quran, termasuk kitab hadis. Ya apa susahnya mencium kitab hadis kok gak boleh? Ini kan tanda-tanda mahabbah, bukan tanda syirik. Ngawur ya, syirik. Mau tiap hari la ilaha illallah kok sih syirik. Ini tanda mahabbah. Sampai nyium ibu itu tanda apa? Tanda syirik. Ya tanda mahabbah. Sampai mencium istri itu tanda apa? Ya tanda mahabbah. Masa tanda syirik? Jadi luar biasa. Ini luar biasa orang yang sudah enggak bisa ngomong saya. Ini kalau enggak di live saya ngomong. Luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Sampai enggak bisa membedakan syirik tauhid. Enggak bisa membedakan syirik lah orang nggak bisa membedakan syirik tauhid kok suruh ngajari agama ini, gimana korban yang mendengarkan ini? Apalagi orang awam, nggak tahu sama sekali kitab, nggak tahu baca kitab, nggak tahu banyak menelaah kitab, korban ya. Sampai ini bersyukur di Pondok Darun Nuhat ini, Manbaul Ulum Mal Hikam, ini anaknya Al Azhar ini. Sampai nggak pergi ke Azhar, sudah di sini cukup 5 tahun sudah jadi Azhari sampean. Pengikut sejati ulama Ahlus Sunnah. Ya. Jadi ini sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal dikiaskan saja, ya kan? Jadi mencium Al-Quran boleh, ya boleh, ya karena ini keberkahan, keberkahan. Di Al-Quran itu ada barokatul intisab sama barokatul nasab. Saya ajari sampean. Berkah itu, Mas, ada barokatul nasab sama barokatul intisab. Quran ini, misalkan ini Quran, ya kan? Quran itu sudah barokah nasab, Mas, dari sananya azali, ya kan? Kemudian kertas, sebelumnya kertas ini kosong, dia tidak ada mambu-mambu berkahnya, ya kertas biasa saja, biasanya dibuat buntel sego, ya. Tapi giliran di dalamnya tertulis Al-Quran, maka barokahnya intisab. Intisab dari barokatun nasab. Sampean Nabi Muhammad itu barokatun nasab sama intisab. Memang fisik badan beliau sudah barokah, ya. Dan tanah yang dikubur di dalamnya, keramik segalanya, masjid dan segala atapnya tercipati berkahnya Nabi Muhammad. Namanya barokatul intisab. Kita misalkan sampean ini siapa jenenge? Ahnaf. Sebelum Muslim sampean nggak ono barokah blas. Wis menungso biasa lah. Aksanu takwim tok. Nggak ono berkah. Setelah sampean ucapkan kalimat la ilaha illallah, nampak di diri sampean barokatul intisab.
karena ucapan tadi barokah la ilaha illallah, maka haram darahnya, terhormat segalanya, hartanya dan macamnya. Itu barokah nasab sama intisab. Ya kalau cara berpikir seperti ini tidak punya, ya dikit-dikit haram, Mas. Dikit-dikit bi'ah, dikit-dikit syirik. Padahal semuanya ini barokah cipratan. Barokah intisab itu barokah cipratan. Kita punya hafalan hadis, barokah cipratan. Seorang kiai punya ilmu tinggi, ilmunya barokah cipratan. Kemudian kita mengagungkan, ya, menghormati, ya. Inna haddatsana Muhammad bin Bashar